Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Yesaya 26 ayat yang ketiga, yang hatinya teguh Kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara yang terkasih, banyak orang kehilangan damai sejahtera karena beratnya masalah hidup. Ketegangan melanda semua orang karena berbagai musibah, bencana, keadaan ekonomi, dan berbagai macam hal yang diberitakan buruk terjadi. Kita dapat terlepas dari ketegangan yang ada apabila kita selalu mengingat dan menyadari bahwa kita ini ada di dalam pengawasan mata Tuhan dan mempercayai Tuhan yang selalu melindungi dan juga menjaga kita. Sekalipun dunia diwarnai dengan berbagai macam goncangan, kita akan tetap merasa tenang. Kita akan tetap merasa berlimpah damai sejahtera bila kita senantiasa tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan. Iblis dapat mengambil, iblis dapat mencuri, merampas damai sejahtera bila kita hidup jauh dari Tuhan, bila kita berjalan keluar dari kehendak Tuhan dan tidak taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, saudara. Ketidaktaatan adalah faktor yang membuat seseorang tidak merasakan damai sejahtera karena ia akan selalu dihantui oleh rasa takut, rasa cemas yang ada. Firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan menjaga kita dengan damai sejahtera jika mata kita senantiasa tertuju hanya kepada Tuhan, hati kita senantiasa berpaut kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku, jika tiba-tiba kita dihadapkan pada keadaan yang sukar, keadaan yang sulit, kita akan mampu meresponnya dengan sikap hati yang benar, tetap tenang, tidak bingung, tidak cemas, tidak panik. Nah, cara lain untuk menolong kita tetap merasakan damai sejahtera di segala situasi adalah berserah penuh kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak.
Percayalah dalam segala sesuatu bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara, apabila kita mengasihi Tuhan dengan sungguh, tidak perlu risau, tidak perlu khawatir terhadap segala yang terjadi, sebab di baliknya Tuhan punya rencana terbaik bagi kita. Ingat, damai sejahtera dari Tuhan adalah damai sejahtera yang sempurna di segala situasi dan di segala keadaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah hari ini. Ketika kami hidup di dalam Tuhan, maka damai sejahtera Allah itu menjadi bagian kami, menjadi milik kami. Engkau anugerahkan damai sejahtera itu yang tidak dapat dicuri, tidak dapat dirampas oleh iblis. Ketika hati kami berpaut kepada Tuhan, ketika mata kami tertuju kepada Tuhan, ketika hidup kami selalu berserah kepada Tuhan, artinya kami selalu bergantung dan mengandalkan Tuhan di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan, dalam hal apapun. Ya Tuhan, hari ini setiap pendengar Breath of Life audio yang membuka hati mereka dan menyampaikan pergumulan-pergumulan, kesukaran-kesukaran hidup yang mereka alami, mari Tuhan, tangan Tuhan yang berkuasa itu sanggup untuk menolong setiap pribadi-pribadi yang berseru, yang panggil nama Tuhan, yang memerlukan pertolongan Tuhan. Biar mereka tetap memiliki keyakinan penuh hanya kepada Tuhan, tidak bimbang, tidak khawatir, tetapi percaya bahwa Tuhan bertindak dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi akan Engkau. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Karunia
berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 50 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sejak tahun 2022 hingga kini, Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.